Shalom Tiberias. Shalom. Shalom Tiberias. Shalom. Selamat Natal bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita boleh tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, buat anugerahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Bersyukur sama-sama kita boleh ada di minggu terakhir di tahun 2025. Dan sama-sama kita mau menyatakan syukur kita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama dengan sikap hati menyembah, kita datang sama Tuhan Yesus siang hari ini. Bawa doa Bapak Ibu dan saya, ucapan syukur Bapak Ibu buat kasih setianya, buat anugerahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Tiada pernah kami ragukan kasih setiamu Tuhan dalam setiap hidup kami. Penyertaanmu sempurna sampai detik ini. Tuhan sungguh teramat baik bagi setiap kehidupan kami. Segala yang kami boleh jalani, segala yang boleh kami alami, semuanya kami percaya terjadi karena campur tangan rencana Tuhan. Maka doa kami, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, dalam setiap hati kehidupan kami. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu membawa pemulihan, membawa kemenangan, kelepasan bagi setiap jemaat-Mu, dimanapun setiap umat-Mu menyembah. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, disayang Tuhan bersama keluarganya melangkah melayani penuh tanda, penuh kemuliaan Tuhan. Ampuni setiap kami, darah Yesus menyucikan, menguduskan, melayakan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Segala pengagungan kami kembalikan bagi Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Tiada pernah kami ragukan, Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang baik Tuhan Yesus. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Angkat tangan Bapak Ibu dan saya sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang percaya kasihnya Tuhan, kita boleh beri tepuk tangan kemuliaan. Tiada pernah ku ragukan. Boleh katakan kasih setia Tuhan Yesus. Kasih setiamu ya Tuhan.
setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Sekalipun langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. ini yang kami imani. Hadapi badai, lewati gombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Bawa ucapan syukur Bapak Ibu dan saya siang hari ini. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Lebih syukur lagi dengan segenap hati. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allahku. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Walau 1000 rebah di sisiku, oh kau tetaplah. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Boleh katakan dengan iman. takkan ku goyah sebab Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Ini menjadi ucapan syukur kami. Di minggu terakhir, di tahun 2025 ini kami mengatakan pertolongan kami, kekuatan kami hanya dari Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan Bapak Ibu dan saya. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. kuasanya hadir dalam hidup Bapak Ibu dan saya. 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan Bapak Ibu lebih lagi bersyukur. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. Mari buka hati sama-sama. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Boleh kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
namamu Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan di tengah setiap pujian umatmu. Engkau hadir dalam pengagungan setiap umatmu. Mari di minggu terakhir di tahun 2025 ini Bapak Ibu, angkat tangan, bersyukur buat Natal tahun ini. Bersyukur buat keluarga Bapak Ibu dan saya. Bersyukur buat pekerjaan pelayanan Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan kita, datang sama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, kuasanya sempurna. Sujud dan berterima. Mari bersyukur Bapak Ibu gereja di Gerias. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan sama
dasar setiap hati kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan Yesus. Kami tahu ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan. Tapi orang yang terus berharap sama Tuhan, orang yang terus mengandalkan Tuhan, orang yang hidup dalam ketaatan kekudusan, pasti melihat kemenangan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih buat sepanjang tahun 2025 ini kami boleh lalui. Dengan mata iman kami melihat tangan Tuhan sempurna menolong setiap kehidupan kami. Maka kami punya iman masuk tahun yang baru dengan kuasa minyak dan anggur. Kami lebih lagi dikenyangkan Tuhan, dipelihara Tuhan sempurna, berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang terus ditinggikan, dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Segala pujian, pengagungan kami kembalikan bagi satu nama yang dahsyat, nama yang berkorban bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan, yang bersyukur di sore hari ini boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama jemaat Tuhan. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Kasih senyum untuk yang terbaik untuk kanan kiri, mengatakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersuka cita bersama-sama, tinggikan nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus sore hari. Haleluya.
cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sambil tunjuk kanan kirimu, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan lebih lagi sama-sama sore hari ini buat Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang bersyukur atas kebaikan Tuhan, boleh lambaikan kembali tinggi tanganmu. Boleh kasih tos kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus kita sangat baik, Tuhan Yesus kita teramat baik. Mari gerakan badan kita sama-sama sore hari ini kita bernyanyi, menari melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Semua. Sama-sama yang mau bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan atas setiap kami. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Siap melompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Gereja di Meriam sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepalamu, Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih-Nya Tuhan. Kita bersyukur untuk kesetiaan-Nya Tuhan Yesus. Buat rahmat-Nya, kuasa-Nya kekal, dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang bersyukur angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, kakiku melompat. Angkat tangan kita kembali umat Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Kita melompat sama-sama, amin. Aku melompat bagimu. Boleh jemaat Tuhan yang keras buat Tuhan Yesus. Bersyukurlah, sebab Ia baik. Bahwasanya. Boleh sambil kasih tepuk tangan yang bersyukur.
bersyukurlah. Dia baik bagimu, Dia baik bagiku, Dia baik bagi setiap kita. Untuk selamanya. Lebih lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Lebih dahsyat. Bersyukurlah kepada Tuhan, Yesus baik, Yesus baik. Untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sama-sama. Na 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 na. Yang bersyukur, yang bersuka cita, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus kita baik, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasihnya Tuhan gak pernah berubah bagi setiap kita. Yang bersyukur, yang percaya, kita kasih tepuk tangan lebih lagi. Sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan, kita boleh datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus bersama-sama. Sejenak kita mau saksikan terlebih dahulu video haliat khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Mendengarkan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Alkitab memberi kita beberapa cara untuk mendengarkan pesan Tuhan dan memastikan bahwa kita benar-benar mendengar firman-Nya. Jangan meremehkan kekuatan bisikan Tuhan, sebab jawaban dari Tuhan akan selaras dengan kitab suci dan membawa kita bertumbuh dalam iman, dalam kedamaian. Roh Kudus membimbing dan menuntun kita kepada Kristus, mengarahkan juga memampukan kita untuk dapat melakukan sesuatu seturut dengan firman Tuhan. Alkitab adalah panduan agar hidup sesuai dengan tujuan dan rencananya Tuhan Yesus. Membaca Alkitab akan mengubahkan perspektif kita dalam melihat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan dapat berbicara melalui mimpi, tetapi pelajari dahulu apakah selaras dengan Alkitab dan diskusikan dengan orang yang sudah teguh imannya. Dan Tuhan Yesus sesungguhnya banyak berbicara kepada kita, sering berbicara kepada kita, tapi karena kita kadang-kadang terfokus pada pikiran kita sendiri, pikiran kita yang dominan, kehendak kita yang dominan, maka suara Tuhan atau kehendak Tuhan atau bisikan Tuhan Yesus itu tidak terdengar oleh kita. Kita tidak ikuti. Untuk itu makanya kita harus menaklukkan segala pikiran kita kepada pikiran Kristus. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara kekekalannya, saudara sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat menyaksikan video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari bersama-sama umat Tuhan sore hari yang baik ini, kita mau terima pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk edisi Minggu 28 Desember 2025 dengan judul Rencana dan Kasih Allah bagi kita. Sama-sama kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengakhiri tahun 2025 dan masuk tahun yang baru, tahun 2026. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri rumah di bumi dan di sorga, hidup di bumi ini seperti di sorga, agar semua jemaat Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya.
Di dalam kasih Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Hari-hari kita ke depan sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Apapun kondisi kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan telah merencanakan segala sesuatu dengan baik untuk kita. Tidak ada satupun yang berhak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Jalani hidup bersama Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. 3, tidak ada yang kebetulan karena semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Matius 10 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Jika kita memahami tidak ada yang kebetulan dan semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan, maka tugas kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa itu juga melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga banyak orang diselamatkan dan percaya semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh jadi berkat kekuatan bagi setiap kita yang menerima, mendengarkan, bahkan membacanya di sore hari ini. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita dikuatkan, kita dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Kembali teduhkan hatimu di hadapan Tuhan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk hadirat-Mu, untuk sukacita-Mu yang Tuhan beri, Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan di sore hari ini, saat kami datang menyembah, saat kami datang memuji, saat setiap hati tertuju sama Tuhan, Roh Kudus tinggal dan beracara atas setiap kami. Maka kami percaya ada lawatan, ada mujizat Tuhan terjadi atas setiap hidup kami. Terlebih Tuhan, sore hari ini kami memberi diri kami untuk Tuhan bentuk, Tuhan ubahkan, Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima pada sore hari ini, boleh memberkati setiap kami pada sore hari ini. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, untuk kami diberkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersyukur setiap kita sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tutup matamu sama-sama di hadapan Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan. Kita boleh ada di minggu yang terakhir di tahun ini, semua karena kasih-Nya Tuhan, kesetiaannya Tuhan, penyertaannya Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu
peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari ya umat Tuhan yang bersyukur sama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara setiap kami Tuhan. Lihat kebaikannya, lihat kesetiaannya, kasih dan setia tak pernah layu di. Kita bangkit berdiri sama-sama jemaat. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, kesetiaan-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh ku yang bersyukur, yang siap diberkati firman Tuhan, kasih tepuk tangan sama-sama. Angkat tinggi tanganmu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lagi katakan tak terbatas kasih-Mu. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, jikalau pada siang sore hari ini kami boleh injak di hari Minggu terakhir tahun 2025, lewati banyak sekali tetesan air mata, tantangan dalam kehidupan, tapi kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka pada hari ini Tuhan, kami buka hati, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tahu bahwa hamba-Mu ini punya banyak sekali keterbatasan, itu sebabnya kuasai hatiku hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah Tuhan. Mereka yang datang dengan segala beban, dengan segala luka, pulang dari tempat ini bawa sukacita sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi, lambaikan tangan sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Haleluya. Hari Minggu terakhir, tanggal berapa sekarang? Di bulan Desember? 28, berapa hari lagi berarti menuju 2026? Ya, 3 hari 4 hari lagi ya. Kita doa tahun depan jauh lebih baik. Kita doa berkat dari sorga yang terbaru bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Saudara yang terkasih, saya masih masuk dalam rangkaian serial khotbah Natal. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Matius 2
ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya. Tinggi-tinggi absen Alkitab. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Termasuk yang ikut ibadah secara live streaming. Saya pasti masih bisa lihat. Tinggi-tinggi ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran, kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Apa judul perikopnya saudara? Orang-orang apa? Orang-orang Majus dari timur. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, kita berganti-gantian. Ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 2 ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 4. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi 6. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak 8? Yang ngomong siapa ini? Herodes. Dia bilang dia mau menyembah Yesus, benar gak itu? Enggak. Ayat yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12. Yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara, langsung saja tema khotbah saya adalah 3 motivasi orang yang mencari Yesus. Apa temanya? 3. Dan dari sini kita akan lihat ada 3 tipikal orang dalam hari Natal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kisah tentang orang Majus. Dan saya mau luruskan dulu persepsi yang kadang-kadang kurang tepat tentang orang Majus. Karena biasanya kalau kita lihat drama Natal, maka di situ ada yang berperan sebagai Maria dan Yusuf. Lalu bayi dalam apa? Palungan, ada kandangnya. Ada juga yang datang para apa? Gembala. Lalu kemudian datang juga apa? 3 orang Majus. Betul? Saudara, secara artistik itu bagus, tetapi sejarah kurang pas. Kenapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, Pak, ayat 11 boleh baca lagi. Lihat, perhatikan ini. Maka masuklah mereka Ya. ke dalam rumah itu Aha. dan melihat anak itu bersama Maria. Oke. Terus. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Aha. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang pertama saudara, ini persepsi yang sering kali salah. Ada banyak orang yang bilang 3 orang Majus. Saudara boleh cek dalam Alkitab, tidak pernah tertulis 3 orang Majus, gak pernah ada. Yang ada 3 jenis persembahan. Dan orang Majus itu tidak mungkin datang 3 orang, tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka berasal dari tempat yang jauh. Salah satu persembahan yang mereka bawa adalah emas. Saudara bisa bayangkan 3 orang, ya kalau benar 3 orang bawa emas lewati padang gurun. Oke, saya ganti ceritanya. Bayangkan 3 orang bawa emas banyak, pakai motor, lewatin Tambun, Bekasi, Gabus. Kira-kira apa yang terjadi? Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Ya, nanggap ya? Itu kan pasti bahaya. Makanya saudara yang terkasih, orang Majus itu datangnya pasti rame-rame. Yang ada 3 apa? Persembahannya 3, tapi bukan 3 orang Majus. Buktinya ketika orang Majus datang ke Yerusalem, satu Yerusalem heboh dan kabar kedatangan mereka didengar sampai istana. Begitu kan? Yang kedua saudara, bahwa orang Majus tidak datang di hari H kelahiran Tuhan Yesus. Saya ulang ya, gembala-gembala mereka datang pas hari Yesus lahir, ada. Tapi orang Majus, mereka tidak datang pas hari H. 11 Pak, ulang sekali lagi. Lihat. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Masuk ke mana? Rumah atau kandang?
Jadi waktu orang Majus datang, Yesusnya sudah di rumah. Terus Pak, dan melihat anak itu bersama anak atau Maria. bayi? Nanggap, saudara? Makanya setelah kejadian ini muncullah sebuah perintah dari Herodes, bunuh semua anak di bawah 2 tahun. Jadi memang orang Majus datang itu bukan hari H, tapi bagi saya mau datang hari H boleh, datang agak terlambat pun nggak apa-apa. Saudara, walaupun agak terlambat sadar bahwa Yesus itu penting, tetapi ini yang saya mau bilang, yang penting datang. Saudara yang terkasih, maka siapapun yang hadir di tempat ini, percayalah, kalau Yesus datang dalam kehidupan kita, hidup kita pasti diubahkan. Yang setuju katakan amin. Maka hari ini langsung saja kita bahas 3 isi hati orang dalam hari Natal. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Saya tahu ini jam-jam yang agak kritis, saudara. Apalagi di luar sana agak-agak mendung. Tapi kita mau belajar, langsung saja. Tipikal orang yang pertama, Pak, ayat 3 dan ayat 4. Matius 2 ayat 3. Ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Aha. terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Oke, Pak, Bu, lihat dulu semua ke depan. Yang datang cari Tuhan Yesus siapa? Orang Majus. Ya. Saya senang sekali khotbah saya di ACC sama sorga itu. ulang. Yang datang cari Tuhan Yesus siapa? Orang Majus. Yang heboh, Pak, sekali lagi Pak, ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Aha. terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Berarti yang cari Tuhan Yesus siapa? Orang Majus. Yang heboh siapa? Herodes. Ini yang saya mau bilang kepada setiap saudara. Ketika engkau cari Tuhan, nggak semua orang senang, Mbak, Bu. Ketika engkau lagi serius sama Tuhan, nggak semua orang senang. Kita lagi cari Tuhan, banyak orang sekitar kita heboh. Kenapa? Herodes. Coba lambaikan tangan, sama bilang, jangan kayak Herodes, bilang. Iya saudara, itu yang terjadi. Maka tipikal pertama orang di sekitar hari Natal adalah yang mirip sama Herodes. Lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan kayak Herodes, bilang. Ya saudara tahu Herodes itu apa? Slide next. Saudara, Herodes itu adalah raja Israel. Bedanya adalah dia bukan keturunan Israel, dia itu saya ibaratkan seperti raja boneka Romawi. Karena pada saat itu Israel sedang dijajah oleh pasukan Romawi. Sehingga pasukan Romawi mengangkat satu orang sebagai penguasa Israel. Dia bukan keturunan Daud, dia bukan keturunan Salomo, dia adalah raja boneka. Dia keturunan Idumea, orang Edom. Dan saudara, Herodes itu bukan nama pribadi, tapi dia nama dinasti. Herodes yang kita bahas di sini itu namanya Herodes Agung. Dia punya anak nanti Herodes Antipas, Arkelaus, Herodes Filipus. Itu nama dinasti itu. Dan ini adalah raja raja boneka pertama yang diangkat oleh Romawi. Dan dia memerintahkan bunuh semua anak di bawah 2 tahun. Bagi Herodes Agung itu hal yang normal. Kenapa? Karena sejarah mencatat Herodes Agung pernah membunuh istrinya dan anak-anaknya. Karena dianggap anak-anaknya mengancam posisinya. Lalu tiba-tiba dia bilang sama orang Majus, nanti kalau ada berita tentang Yesus, kasih tahu ke saya, karena saya mau menyembah dia. Saya tanya, beneran nggak dia mau menyembah Yesus? Enggak. Tapi ada nggak dia di sekitar Natal? Ada. Maka tipikal sikap hati pertama dalam sekitar Natal. Slide silakan. Hati yang penuh dengan kepura-puraan. Sama-sama bilang, bukan saya. Apa itu saudara? Ayat 16 Pak. Matius 2 ayat 16. Ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Ya, terus? Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dia selalu menganggap orang sekitarnya sebagai kompetitor, ancaman bagi dia. Sehingga dia tetap rayakan Natal, dia tetap ada di hari Natal, tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Bukan cuma itu, slide berikutnya. Langsung Pak, ayat 3. Matius 2 ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lihat, tipikal Herodes yang kedua adalah sibuk ngurusin urusan orang. Ya. Orang apa Bu? Kepo.
Ya. Jadi ada beberapa orang di Natal, mereka bukan cari Tuhan, hanya sibuk ngurusin pohon Natal orang lain. Mereka sibuk dengan urusan orang lain, ngomongin orang, ya. Dan saudara ingat bahwa dalam kehidupan ini, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata manusia. Yang pernah diomongin orang, lambaikan tangan, coba. Ya. Yang pernah ngomongin orang, lambaikan tangan. Sama kayaknya orangnya. Ini yang saya mau bilang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Natal itu fokusnya bukan ngurusin orang-orang sekitarnya dengan apa yang mereka lakukan. Natal itu fokusnya cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Cari Tuhan, cari. Jangan sampai kita ini saudara, Natal penuh dengan kepura-puraan, hebohnya minta ampun, tapi tidak ada perubahan yang terjadi. Karena kalau engkau bertemu dengan Tuhan, maka ciri paling kentara dalam kehidupanmu adalah hidupmu pasti berubah. Bapak-bapak di tempat ini, kalau engkau masih jadi suami yang kasar 5 tahun yang lalu, sekarang pun masih jadi suami yang kasar, jangan-jangan Herodes. Iya kan? Iya, jangan-jangan Natal terlalu sibuk ngurusin orang. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, mumpung belum jauh-jauh dari hari Natal ini saudara, ingat supaya kita semua fokus cari Tuhan. Karena Tuhan pernah menegur salah satu murid kesayangannya. Waktu itu salah satu murid kesayangan Tuhan namanya Simon Petrus. Dia lagi kepo sama Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, itu Yohanes kira-kira apa yang akan terjadi sama Yohanes? Petrus nanya pada Tuhan Yesus, kira-kira Yohanes ini mau diapain? Yohanes 21 ayat 22 Pak. Yohanes 21 ayat 21. Pelan-pelan, Yohanes 21 ayat 22. Oh puji Tuhan, terima kasih tim media. Ya. Jawab Yesus. Yesus ngomong begini sama Petrus. Petrus nanya tentang Yohanes ke Tuhan Yesus. Ya Pak. Jika kalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku Petrus, datang, itu kalau bukan urusan. sabar. Petrus, kalau aku menghendaki supaya Yohanes ini tinggal sampai akhir zaman, terus Pak? Itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Lanjut. Tetapi engkau ikutlah aku. Urusanmu cuma satu, ikut aku. Saudara yang terkasih, coba lambaikan tangan, sama-sama bilang, jangan sibuk ngurusin orang. Bilang. Iya saudara, jangan sibuk. Urusan kita cuma satu, ikut Tuhan. Dan kalau engkau di Natal ini ikut Tuhan, percayalah hidupmu pasti diubahkan. Jangan harapkan berkat yang baru di tahun depan kalau kirbatmu ini masih kirbat yang lama. Nggak mungkin anggur baru ditaruh dalam kirbat yang lama. Maka supaya engkau berubah, stop ngurusin orang lain. Orang pertama yang harus engkau ubah adalah dirimu sendiri. Ya. Bapak-bapak di tempat ini yang mau diberkati katakan amin. Daripada sibuk ngurusin supaya bagaimana istri saya Tuhan, bagaimana istri saya berubah, orang pertama yang harus kita ubah adalah diri sendiri. Bu, ingat, supaya hidup keluargamu berubah, orang pertama yang harus diubah adalah suami sendiri. Betul, ya luar biasa. Tetap salah suami. Adalah siapa? Diri sendiri. Daripada kita sibuk lihat anak, setiap kali kita lihat anak, kamu ya dikit-dikit main game, roh-roh Mobile Legends, lepas. Jangan-jangan yang salah di kita cara ngomongnya. Slide boleh. Saudara, ingat ini, Herodes tidak menolak Natal. Enggak. Dia cuma menolak menyerahkan hatinya. Banyak orang merayakan kelahiran Kristus, tapi tidak pernah membiarkan Kristus lahir dalam dirinya. Saudara, Tuhan tidak mencari perayaanmu. Boleh kita rayakan Natal, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saudara boleh pasang pohon Natal besar, enggak apa-apa. Tetapi yang Tuhan cari bukan sekedar perayaan, yang Tuhan inginkan adalah hatimu. Kalau engkau berikan hatimu seutuhnya kepada Tuhan, hidupmu diubahkan, maka sukacita sorga pasti terpancar dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tepuk dadamu dan bilang begini, aku mau terima Yesus dalam hatiku. Iya, bapak-bapak, kalau engkau terima Yesus dalam hidupmu, percayalah, hidupmu, pekerjaanmu, masa depanmu pasti Tuhan akan angkat naik. Ya, ibu-ibu di tempat ini, orang tua di tempat ini, kalau Yesus menguasai hatimu, maka engkau akan panjang umur. Lihat anak-anakmu hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Yang setuju sekali lagi berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi yang pertama ada tipikal siapa saudara? Herodes.
Yang kedua, Herodes nggak sendirian, Pak. Ulang Pak, ayat 3 dan ayat 4. Matius 2 ayat 3. Ya, Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala ya. dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Herodes nggak sendirian, dia panggil teman-temannya, ahli Taurat. Slide. Saudara, ahli Taurat itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya sofer, kalau rame-rame soferim, karena im itu bentuk jamak. Mereka inilah orang-orang yang menguasai kitab suci. Mereka sering bekerja sama dengan Farisi. Tugas mereka itu sesuai dengan namanya sofer. Sofer itu artinya menyalin. Begini gambarannya. Saudara, kitab pertama dalam Alkitab itu apa? Kejadian. Yang tulis kitab Kejadian, ada yang tahu? Namanya adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Bukan, Nabi Musa. Saudara tanya sama saya, Pak Pendeta, mana tulisan asli Musa? Ya sudah nggak ada, sudah hancur. Tetapi tulisan Musa itu disalin kan? Nah zaman dulu belum ada yang namanya mesin fotokopi, mesin cetak. Lalu bagaimana cara menyalinnya? Tulis tangan. Siapa yang menulis tangan penyalinan itu? Namanya disebut sofer atau soferim, ahli Taurat. Dan mereka itu sangat detail. Anggap saja yang harus disalin kitabnya 500 halaman. Anggap saja ya. Di halaman 499, ketika mereka sadar ternyata di halaman 499 udah tulis nih, ada satu koma yang salah, maka halaman 1 sampai 499 mereka ambil dan harus dibakar semua. Ulang dari awal. Itu tugasnya ahli Taurat. Jadi kita mau simpulkan, ahli Taurat hafal Alkitab nggak? Pasti hafal. Kenapa? Mereka menyalin. Dan orang paling cepat hafal kalau sambil nyalin, sambil ditulis, sambil dihafal kan? Sebagai pembanding saudara, jangankan ahli Taurat, anak-anak Yahudi pada saat itu, ketika mereka sudah akil balik, mereka harus membuat sebuah upacara namanya bar mitzvah. Dan untuk bar mitzvah itu, maka biasanya anak-anak Yahudi usia 13 tahun, mereka wajib menghafal kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan di luar kepala. Beberapa jemaat langsung bilang, Pak Pendeta sama kayak saya pun sama, di luar kepala Pak. Betul, benar-benar di luar, nggak pernah masuk. Mereka juga harus menghafal kitab Mazmur yang ada 150 pasal. Kenapa mereka bisa menghafal? Karena mereka baca Alkitabnya nggak kayak kita, kalau kita kan dibaca, mereka nggak dinyanyikan Tehillim. Makanya kalau mereka baca Keluaran 15, Asyira Adonai kiga ogaa, Asyira Adonai kiga ogaa, mi hamohaba elim Adonai. Gitu lagunya. Kenapa saudara? Berasa kayak di tempat yang lain ya? Tapi itu mereka baca. Lah kalau anak 13 tahun aja hafal sama ayat Alkitab, apalagi ahli Taurat. Mereka hafal di luar kepala. Coba bandingkan sama kita, Pak, Bu. Berapa ayat Alkitab yang kita hafal? Selain Yohanes 3 ayat 16. Wah, ada Pak Pendeta, Kejadian 1 ayat 1. Ya saudara. Tetapi ini yang terjadi sama para ahli Taurat. Slide. Mereka tahu tentang Natal. Mereka tahu bahwa Mesias akan datang, akan lahir juru selamat. Mereka tahu. Tetapi bukan Yesus yang mereka cari. Mereka itu berpengetahuan tapi tanpa ketulusan. Pasif, nggak peduli. Terjebak pada formalitas agama. Saya kalau lagi buka sosial media itu, saudara, di TikTok, ada banyak orang yang nyerang kekristenan. Mereka hafal ayat Alkitab loh. Ya, hafal ayat Alkitab. Tapi lihat ya, kalau dasarnya ininya udah negatif, buka Alkitab, keluarnya pasti negatif. Makanya saudara baca Alkitab, minta tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Kita baca, kita renungkan. Makanya saya suka lagu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah saudara, maka kalau saya sampai disuruh pilih antara dua orang, pilih mana? Orang yang hafal Alkitab dengan lengkap, ya, rajin baca Alkitab dan hafal, atau orang yang melakukan, walaupun saya suka dua-duanya.
Saya harapkan saudara dua-duanya. Tapi kalau terpaksa harus memilih, saya lebih memilih orang yang praktekkan Alkitab. Pak Pendeta, saya mah kadang-kadang baca Alkitab lupa-lupa. Saya bingung mana bedanya antara Yudas dan Yunus. Perjanjiannya udah beda. Tapi walaupun lupa-lupa dikit nggak apa-apa. Yang penting dipraktekkan. Jangan sampai kita, saudara, datang gereja hanya terjebak formalitas agama. Engkau harus benar-benar berjumpa dengan Yesus. Karena kalau engkau belum berjumpa dengan Yesus, lihat ya, kehadiran Yesus dalam hidupmu tidak bisa digantikan oleh keramaian suasana. Nggak bisa. Ya, kehadiran Yesus dalam kehidupanmu tidak bisa digantikan oleh kemeriahan suasana apapun. Karena kalau Yesusnya belum lahir, yang engkau rasa tanggal 25 dan seterusnya hanya rasa capek. Slide. Yesaya 29 ayat 13, Pak. Yesaya 29 ayat 13. Ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya Iya. dan memuliakan aku dengan bibirnya, Mulutnya oke, bibirnya oke. Terus, Pak. padahal hatinya menjauh daripadaku Ya. dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Artinya yang Tuhan mau bukan hanya sekedar hafal ayat Alkitab, yang Tuhan mau hati kita mendekat sama Tuhan. Sama-sama tepuk dadamu dan bilang, aku mau lebih serius sama Tuhan. Iya, saudara harus lebih serius sama Tuhan. Saya ulangi lagi ya minggu lalu, Bapak Ibu sebentar lagi tanggal 31, betul? Ingat ya, orang Kristen Jemaat Tiberias tanggal 31 tidak ada yang boleh buka botol. Yang bilang amin baru satu orang. Ulang. Malam tahun baru nanti, Pak, ada acara di rumah, orang Kristen gak boleh ada yang buka botol. Nah itu dia, botol sirup gimana? Buka banyak-banyak. Saudara tahu pasti yang botol yang saya maksud bukan itu kan? Iya, nggak usah kencang-kencang. Ya saudara, jangan. Saudara harus lebih serius sama Tuhan. Suami istri di tempat ini ngobrol deh sekarang. Tahun depan kita tentukan satu hari dalam seminggu di mana kita wajib doa sama-sama. Wajib. Tentukan. Mau hari apa? Hari Rabu terserah misalnya. Hari Rabu. Kenapa? Pokoknya nanti walaupun istri lagi ngambek, suami lagi di luar kota, pokoknya hari itu kita wajib doa sama-sama. Buat komitmen seperti itu. Pak, siapa di sini bapak-bapak yang datang sama istrinya lambaikan tangan? Oke. Turunkan. Bapak-bapak, tolong lihat wajah istrimu sekarang. Mumpung lagi di gereja ini. Bilang sama dia begini, tahun depan kita lebih serius sama Tuhan. Ngomong. Ada berapa suami yang begini? Ada yang ngomong, tahun depan kita lebih serius sama Tuhan. Ada suami yang begini. Hehehe. Itu maksudnya apa? Ngomong, Pak. Ngomong. Sekarang lihat ya, istri-istri, lihat muka suaminya. Bilang sama suaminya begini, aku mau belajar tunduk. Saya tahu memang berat diucapkan. Ayo, coba bilang, saya mau belajar tunduk. Ayo, istri ngomong. Suami-suami yang istrinya nggak ngomong, lambaikan tangan. Kita paksa di depan nanti. Ya saudara, harus begitu. Komitmen lebih dekat sama Tuhan. Buat rekan-rekan muda di tempat ini, stop datang ke gereja hanya demi formalitas. Engkau harus berjumpa dengan Yesus. Karena kalau engkau berjumpa dengan Yesus, hidupmu pasti diubahkan. Slide boleh. Merayakan Natal itu penting. Tetapi merasakan Natal juga sama pentingnya. Jangan terjebak dengan sekedar kesibukan, hebohnya Natal minta ampun. Jangan terjebak sama itu. Jangan sampai bibirmu nyanyi, hai dunia gembiralah, tapi jiwamu, hatimu hampa tanpa sukacitanya. Karena yang engkau rasakan hanya kehebohan, bukan Yesus. Maka saya doa saudara, pada sore hari ini, engkau benar-benar mengalami Yesus. Karena pengalaman hidupmu selalu mengajarkan, di ruang tergelap sekalipun, di momen-momen terburuk sekalipun, hanya Dia yang sanggup usap air matamu. Di momen-momen yang paling menyakitkan sekalipun, hanya Yesus yang mampu berikan senyuman dalam wajahmu dan berikan sukacita sempurna. Maka saudara, biarlah di tahun ini engkau komitmen makin hari makin dekat dengan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sudah dua ya, tadi yang pertama siapa? Herodes, yang kedua ahli Taurat.
Yang ketiga, yang terakhir. Ngomong-ngomong, poin satu, poin kedua itu baru pendahuluan khotbah. Kita masuk poin yang ketiga. Slide silakan, ayat pertama, ayat kedua, Pak Surya. Matius 2 ayat 1. Ya, Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, ya. datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Berapa orang Majus ini, saudara, yang membawa 3 persembahan, mereka datang dari jauh mencari Yesus. Dan saudara harus tahu, slide boleh kita lihat faktanya. Ayat 29, pasal 2 ayat 9, Pak. Matius 2 ayat 9. Ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Stop. Berarti mereka berasal dari timur. Lanjut slide-nya boleh sekalian. Nah ini dia. Saudara, perjalanan mereka itu kurang lebih 2.700 km kalau kita tafsirkan bahwa mereka berasal dari Persia. Persia itu di Iran. Saya kemarin-kemarin itu lagi baca-baca artikel, saudara, untuk menambah wawasan saya. Ada artikel-artikel itu yang sudah ditutup slide-nya apa? Ada artikel-artikel yang agak sedikit unik. Saya baca ada beberapa artikel yang bilang bahwa orang Majus itu sebagian berasal dari Tiongkok. Karena dari timur jauh. Tapi ada satu lagi artikel yang unik. Saya lupa dari kampus mana, kalau nggak salah Loyola, kalau nggak salah. Dan mereka menulis, awalnya saya baca judulnya, saya agak ketawa. Tapi pas saya baca bukti-buktinya, ternyata agak-agak percaya juga saya. Bahwa mereka tulis bahwa salah satu, orang Majus bisa jadi salah satunya berasal dari Pulau Sumatera. Ditulis lagi dalam artikel itu detail, Tapanuli dan Barus. Ya, saya mau cari artikel yang berasal dari Manado, nanti ya kita cari. Kenapa alasannya? Karena memang Kemenyan pada saat itu, saudara boleh searching itu. Kemenyan pada saat itu memang hanya berasal dari Tapanuli dan Barus di abad pertama. Iya. Pulang dari tempat ini semua orang berasal dari Sumatera langsung pakai baju orang Majus. Ya, tapi dari manapun dia berasal, saudara, tapi mereka berasal dari tempat yang jauh, 2.700 km. Jakarta sampai Banyuwangi mungkin cuma 1.100. Itu bolak-balik hampir 3 kali loh, 3 kali bahkan, hampir 3 kali. Mereka jalan jauh dan mereka kasih persembahan emas, kemenyan dan mur. Hanya untuk info, ini pemahaman saya sejak zaman sekolah minggu sempat salah. Karena emas kita tahu lah, kemenyan kita tahu, mur saya pikir ngapain orang Majus bawa temannya baut. Mur itu bukan temannya baut, saudara. Mur itu kalau dalam bahasa Inggris mir, itu seperti rempah-rempah, seperti dari kayu yang aromanya luar biasa enaknya. Dan itu menggambarkan suatu saat bahwa Yesus akan dikorbankan. Dan yang saya mau ceritakan adalah, slide boleh? Next slide. Saudara, orang Majus itu adalah orang-orang yang fokus cari Tuhan. Mereka tidak terganggu dengan orang-orang sibuk di sampingnya. Mereka tidak terganggu dengan Herodes yang mengganggunya mereka. Enggak sibuk. Mereka bahkan percaya kalau Tuhan yang bimbing mereka, Tuhan pasti akan kasih petunjuk. Ini loh yang saya mau bilang, Pak, Bu. 2025 kadang-kadang buat kita oleng-oleng dikit kan. Kadang-kadang 2025 itu membuat kita, Tuhan ini benar gak sih jalannya? Bahkan beberapa orang mulai meragukan langkah kita. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita fokus mendekat sama Tuhan, maka orang lain boleh ngomong apapun terserah. Tetapi engkau tidak diciptakan untuk menyenangkan semua telinga. Ketika engkau mendekat sama Tuhan, percayalah, pasti ada Herodes-Herodes yang mencibir engkau. Ketika engkau lagi dekat sama Tuhan, ketika engkau lagi rajin-rajin ibadah, percayalah nggak semua orang senang. Rekan-rekan pengerja di tempat ini, ketika engkau melayani Tuhan, nggak semua orang dukung loh. Bahkan ketika engkau lagi naik-naiknya diangkat Tuhan, nggak semua orang bertepuk tangan itu mendukung engkau. Ada orang-orang yang bertepuk tangan di hadapanmu sambil menunggu kejatuhanmu. Tetapi ingat, kita tidak ditentukan oleh perilaku orang. Masa depan kita ditentukan oleh siapa yang menguasai hatimu. Maka Natal ini fokus aja Pak Bu cari Tuhan. Slide.
Saya undang worship leader, pemain musik. Yeremia 29 ayat 12, Pak Surya. Yeremia 29 ayat 12. Ya, Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, ya. maka aku akan mendengarkan kamu. 13 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Apabila kamu mencari aku, apabila kamu menanyakan aku. Slide penutup sekalian. Saudara, Natal bukan sekedar tentang mencari bintang di langit, tapi tentang menemukan raja di hati. Jangan berhenti di perayaan. Temukan Yesus dalam penyembahanmu. Karena pada akhirnya pohon Natal ini 2 minggu lagi juga udah turun. Ya, ganti dengan ketupat. Lampu-lampu hiasan juga mungkin 2 minggu lagi sudah dibongkar lagi. Nastarmu di rumah juga udah habis sekarang kan? Masih ada? Puji Tuhan. Tapi ingat, perayaan itu hanya hilang sebentar lagi. Kalau kita Natal, tiap Natal hanya sekedar merayakan, maka nggak lain yang kau dapat, hanya rasa lelah. Tapi biarlah di Natal ini, engkau bukan hanya cari Yesus melalui perayaan, engkau temukan Yesus dalam penyembahanmu. Karena kalau dia berkuasa dalam hatimu, berkat pasti mengalir. Yesus datang, tempatnya sederhana. Begitu Yesus ada, emas, kemenyan dan mur datang. Kalau engkau mau lihat yang terbaik dari sorga, hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan walaupun agak terlambat, izinkan saya, Pendeta Giri Tengker bersama istri anak-anak saya, mengucapkan selamat Natal untuk seluruh keluarga Tiberias yang terkasih dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau menyanjung Engkau dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Berkuasalah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa. Sama-sama katakan, ku sanjung. Amin. Kau di tempat ini, Sebab Engkau iman besar. katakan, ku sanjung Engkau. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sekali lagi katakan, ku sanjung Engkau. Ku sanjung Berkuasalah Engkau ya Tuhan, dalam hati kami, dalam kehidupan kami. sebab Engkau iman besar. Ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Suami-suami yang hadir pada sore hari ini, boleh nggak suami di tempat ini genggam tangan istrimu sekarang? Bilang sama istrimu, aku mau jadi kepala rumah tangga yang kudus. Bilang. Mumpung lagi di gereja ini. Bilang. Coba istri-istri lihat suaminya dan bilang sama suaminya, lebih serius lagi sama Tuhan. Bilang. Karena saudara percaya bahwa kita ini kadang-kadang heboh banget Natal. Hebohnya minta ampun dengan pernak-pernik aksesoris yang sebenarnya bukan inti Natal. Karena engkau boleh rayakan Natal, gak jadi masalah. Tetapi jangan berhenti di perayaan. Engkau harus temukan Yesus dalam penyembahanmu. Karena itu kan inti utamanya orang Majus datang. Dia kasih yang terbaik. Dan apa yang terbaik? Hatimu, hidupmu, waktumu. Maka jangan tinggalkan ruangan ini kalau engkau belum mengalami komitmen pembaruan dengan Tuhan. Dan hari ini engkau bilang, Tuhan, aku mau lebih serius, berkuasa dalam kehidupanku. Maka tundukkan kepala, izinkan saya berdoa.
Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap jiwa yang sudah buka hati terima kebenaran firman-Mu. Biar firman ini bertumbuh berbuah lebat. Ini hati hidup waktu kami hanya untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita, sama-sama katakan, ku sanjung Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kasih-Mu di tempat ini ya Tuhan. Penyembahan kami, pujian kami hanya ku sanjung Engkau. Kau lebih dari yang lain. Ini kami Tuhan milik-Mu. Mari saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebab Engkau katakan, ku sanjung Engkau. Kau lebih dari yang lain. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan Yesus sore hari ini. Firman Tuhan kami percaya tidak berhenti di sini, tapi terus mengerjakan yang terbaik bagi setiap hidup kami. Ajar kami untuk terus mengasihi Tuhan Yesus, membawa hati kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kami bersyukur Engkau Raja kami yang setia, Bapa kami yang baik bagi setiap hidup kami. Matikan firman dalam setiap hati kami, ajar kami agar kami boleh menjadi pelaku firman, tidak hanya sebagai pendengar. Terima kasih Tuhan, kami ucap berkat buat hamba-Mu Bapak Pendeta Gary Tengker bersama istri melangkah mulai di nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebagai rasa syukur kami akan membawa setiap persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha, pekerjaan, toko dagangan, karir, bisnis umat-Mu, proyek umat-Mu, tender umat-Mu, dibuat Tuhan naik berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan yang siap membawa persembahan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
dan bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih banyak buat persahabatan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati persahabatan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus, tubuhmu dan darahmu Tuhan. Kembali kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yohanes 6 ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami kudus. Kami doa, apapun yang kami kerjakan diberkati. Kami tolak cabul, kami tolak curi dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, setiap doa-doa kami Tuhan dengar, Tuhan jawab. Mulut kami kudus, kami tolak tipu, kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Setiap organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati panjang umur, sehat. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang punya masalah di bagian penglihatan, doa di hadapan Tuhan bahwa kita percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Termasuk engkau yang punya masalah dengan psikologis, panic attack, gampang khawatir, doa di hadapan Tuhan. Tuhan berurusan bukan hanya dengan penyakit fisikmu saja, tapi juga dengan penyakit psikis, gangguan. Doa di hadapan Tuhan.
Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini. Kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel, dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus diberkati sempurna. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Setiap hutang, tunggakan, Tuhan beri jalan keluar, terbayar lunas. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, lipat kali ganda. Untuk kemuliaan Tuhan, bersama keluarga kami semua sejahtera mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh angkat tangan kita mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan menyucikan kami. Mari bangkit berdiri, bangkitkan iman percaya Bapak Ibu dan saya. Bersyukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara juga nanti juga boleh itu ambil perjamuan kudus, supaya nanti di ibadah di tempat ini kan ada tanggal 1 Januari gitu ya, dimulai dari tanggal 31 Desember. Saudara datang, kita mulai nanti tanggal 1 Januari dengan tubuh darah Tuhan. Nanti ibadah di tempat ini juga ada dilayani live streaming oleh Ibu Gembala Sidang kita. Saudara yang bawa botol minyak urapan, angkat botolnya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Bicara sama Tuhan, apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu, bicara sama Tuhan. Maka serahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar penuhan doa yang tulis oleh anak-anak Tuhan berkati. Juga keluarga Donald Cipayung, Michelle Quincy Azura diberkati Tuhan. Juga Fanny diberkati Tuhan, Rita Olia Tuhan berkati. Juga Naomi Marlina diberkati, Gracia Tiur Mahuta Barat Tuhan berkati, Devita diberkati Tuhan. Juga Bapak Raymond, Ibu Rita Londa diberkati. Keluarga Pak Daniel Siagian bersama Ibu Imel diberkati. Ibu Maria Tamba, juga Pak Agus, Ibu Maria, Bagus Aulia Tuhan berkati, Ibu Manda Sirait, juga Ibu Krista Sibarani, Ibu Merli Siombing, Kezia Metanoia Tuhan berkati, juga Pak Riki Glorius Tuhan berkati, keluarga Ibu Agatha Peki juga Tuhan berkati, keluarga Pak Zega diberkati, keluarga Pak Peri Nurhadi diberkati, juga Pak keluarga Jeffrey Tambu Bolon diberkati Tuhan, Pak Yohanes Ali Rahmat, Ibu Selim Boy Tuhan berkati. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta dan Yeti Pariaji, berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo. Tuhan berkati selalu dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Tuhan yang sertai selalu dengan hikmat dari sorga. Berkati bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi sore hari ini, koordinator Pak David Raharja. Tuhan berkati selalu, Tuhan sayangi, bahkan juga bersama keluarga diberkati Tuhan. Rekan-rekan worship leader Tuhan berkati, yaitu Evangelis Alvarado Tuhan berkati, juga Tuhan berkati Evangelis Arda Tuhan berkati, rekan-rekan singer Tuhan berkati, Tuhan sayang selalu, percayakan mereka hal yang baru dahsyat. Juga Bung Daniel Bagus Tuhan berkati, Bung Kores, Bung Jordanta, Bung Jeremy diberkati Tuhan, rekan-rekan tim media diberkati Tuhan. Doaku Tuhan Yesus, setiap suami yang hadir pada sore hari ini menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Setiap istri menjadi tiang doa dalam rumah tangga, penolong yang sepadan, yang setia. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri.
tidak pernah akan kekurangan. Berkati setiap jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman Tuhan, sampai memutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Rekan-rekan muda, mereka yang sudah bekerja, berkuliah, bersekolah, biarlah Tuhan yang berkati masa depan mereka. Tuhan pertemukan dengan peluang-peluang yang baik, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami doa untuk setiap ibadah gereja Tiberias tanggal 31 Desember nanti, juga bahkan ibadah tanggal 1 Januari, semuanya aman. Tuhan pakai menjadi sarana untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan anugerahnya. Tuhan mengharapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Tuhan Yesus berkati. Mulia Kau Tuhan, Engkau ku